teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Kita akan membahas 4 pembahasan, yakni yang pertama, apa maksud dari masalah belajar. Yang kedua, jenis-jenis dari masalah belajar. Yang ketiga, faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah dalam pembelajaran. Pembahasan pertama adalah maksud dari masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi yang dialami oleh peserta didik dan menghambat lancarnya proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis masalah belajar. Nah, teman-teman, masalah belajar ada memiliki beberapa jenis. Yang pertama, keterlambatan akademik. Yang kedua, kecepatan dalam belajar. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar. Yang keempat, kurang motivasi belajar. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar. Dan yang terakhir, sering tidak sekolah. Selanjutnya adalah pembahasan ketiga, yakni faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Faktor penyebab timbulnya masalah belajar itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang bersumber dari diri pribadi atau internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor yang bersumber dari diri pribadi atau internal. Faktor yang bersumber dari diri pribadi terbagi menjadi 2, yakni psikologis dan juga fisiologis. Psikologis itu ada inteligensi, bakat, dan motivasi, sedangkan fisiologis itu adalah gangguan-gangguan fisik yang dapat berupa gangguan alat-alat penglihatan dan juga pendengaran yang dapat mempengaruhi proses dari kegiatan belajar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3, yakni faktor lingkungan sekolah, faktor keluarga, dan faktor lingkungan masyarakat. Yang pertama, faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah yakni yang pertama, metode mengajar, yang kedua, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Faktor selanjutnya adalah faktor keluarga, yakni yang pertama, keadaan ekonomi keluarga, yang kedua, hubungan antar sesama anggota keluarga, dan yang ketiga, tuntutan dari orang tua. Faktor yang terakhir ada faktor lingkungan dari masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat itu dapat berupa media cetak seperti komik, buku pornografi, dan lain-lain. Untuk media elektronik berupa TV, VCD, video, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yakni tentang masalah-masalah dalam pembelajaran. Masalah-masalah dalam pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa segi. Yang pertama dari segi guru, yang kedua dari segi peserta didik, yang ketiga dari segi kurikulum, dan yang terakhir dari segi orang tua. Pertama dari segi guru. Dari segi guru, masalah-masalah dalam belajar itu yang pertama, guru mendapat kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Yang ketiga, guru masih mengandalkan LKS atau lembar kegiatan peserta didik. Yang terakhir, guru sulit mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. Kemudian dari segi peserta didik, masalah-masalah pembelajaran dari peserta didik yang pertama, kurangnya minat baca dan motivasi belajar. Yang kedua, kurang efektif memanfaatkan waktu dan sumber belajar. Yang ketiga, aktivitas bertanya di kelas itu rendah. Selanjutnya dari segi kurikulum.
Dari segi kurikulum, masalah-masalah pembelajaran yang pertama, kurikulum yang sering berubah. Yang kedua, materi yang cenderung lebih tinggi dari tingkat kemampuan peserta didik. Terakhir, ada dari segi orang tua. Masalah-masalah pembelajaran dari segi orang tua yang pertama, kurangnya perhatian orang tua terhadap peserta didik. Yang kedua, banyak orang tua yang tidak mengetahui bakat dari anaknya. Yang ketiga, tingginya harapan orang tua dibanding kemampuan peserta didik. Teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui masalah-masalah belajar dalam pembelajaran, mulai dari segi guru, dari segi peserta didik, dari segi kurikulum maupun dari segi orang tua. Nah, dari masalah-masalah tersebut ada upayanya nih dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi upaya yang pertama dapat dilakukannya pengajaran perbaikan. Yang kedua, adanya kegiatan pengayaan. Yang ketiga, adanya peningkatan motivasi belajar. Yang keempat, itu adalah pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Dan yang terakhir adalah layanan konseling individual pada peserta didik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.